Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, hujan yang menerjang wilayah Jakarta sejak Senin siang mengakibatkan banjir di sejumlah titik, seperti banjir setinggi 1 hingga 2 meter yang merendam pemukiman penduduk di Jalan Muhajar, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Tingginya debit air membuat sebagian warga terjebak dan tidak dapat mengevakuasi diri dari dalam rumah. BPBD setempat mencatat sedikitnya 140 kepala keluarga terdampak banjir. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lumpuh total pada Senin petang, setelah kawasan ini terendam banjir. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal lantaran ketinggian banjir yang mencapai 80 cm. Kendaraan yang nekat menerobos berakhir mogok dan akhirnya didorong ke tempat yang lebih tinggi oleh warga setempat. Banjir ini juga membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug, Tangerang, Banten maupun sebaliknya lumpuh total. Di informasi kedua, Aliansi Santri Pati Jawa Tengah membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati. Posko pengaduan dibuka untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain, mengingat tersangka diduga sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2024 lalu. Hingga saat ini, sedikitnya ada 50 santriwati yang diketahui menjadi korban pelecehan. Pihak Yayasan Pondok Pesantren menegaskan jika pihaknya telah menonaktifkan tersangka dari seluruh kegiatan di lingkungan pondok pesantren, serta menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pihak Ponpes menyebut tersangka tindak asusila sudah lebih dari 3 bulan ini tidak tampak di lingkungan Ponpes dan keberadaannya belum diketahui. Dan di informasi ketiga, kondisi cuaca panas di Tanah Suci masih menjadi perhatian serius bagi jemaah haji Indonesia. Jemaah dihimbau menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Early Warning System atau sistem peringatan dini yang dirilis Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menunjukkan suhu udara di Mekah pada Senin 4 Mei mencapai 42 derajat Celcius, sedangkan suhu di Madinah 41 derajat Celcius. Suhu panas terik di Tanah Suci disertai dengan kelembaban udara rendah sekitar 12%. Kondisi ini menempatkan Mekah dan Madinah dalam status siaga 2 dengan potensi suhu berkisar antara 40 hingga 45 derajat Celcius. Petugas PPIA Arab Saudi membagikan masker dan oralit untuk mengantisipasi potensi jemaah haji mengalami dehidrasi. Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan air kepada jemaah haji untuk menurunkan suhu tubuh di tengah cuaca panas dan kering Tanah Suci. Petugas menghimbau jemaah lansia untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di hotel guna menghindari paparan panas. Selain itu, jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan, jemaah wajib menggunakan pelindung diri seperti sandal, masker, dan payung. Ini salah satu untuk pencegahan biar tidak dehidrasi, juga heat stroke. Kami tim Promkes melakukan tindakan pencegahan yaitu membagikan masker dan edukasi tentang oralit. Jadi oralit ini penting banget untuk mencegah dehidrasi, karena oralit ini dapat meningkatkan osmolaritas sel dalam tubuh sehingga tidak akan banyak cairan yang keluar dari dalam tubuh karena sengatan sinar matahari yang sangat panas ini. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.